langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Pasukan Ukraina dilaporkan terlibat pertempuran dengan tentara Korea Utara di Oblast Kursk, Rusia dalam pertemuan pertama yang melibatkan pasukan dari Asia tersebut. Hal ini terungkap dari unggahan di Telegram pada Senin 4 November oleh Kepala Pusat Pemberantasan Disinformasi Ukraina, Andriy Kovalenko. Berdasarkan laporan intelijen militer Ukraina minggu lalu, sekitar 12.000 tentara Korea Utara termasuk 500 perwira dan 3 jenderal telah dikerahkan ke Rusia dengan beberapa unit sudah berada di wilayah Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa ia telah memberitahu Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bahwa sekitar 3.000 pejuang Korea Utara saat ini berada di pusat pelatihan Rusia di dekat zona perang. Pekan lalu, Amerika Serikat juga melaporkan bahwa sekitar 8.000 tentara Korea Utara telah ditempatkan di perbatasan dengan Ukraina. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Inggris pada Minggu juga menekankan potensi masalah yang mungkin dihadapi tentara Rusia dan Korea Utara di garis depan, terutama terkait dengan perbedaan budaya dan doktrin perang. Ya, kita ke hot news yang berikutnya. Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang bersejarah telah memasuki hari terakhir dengan persaingan ketat antara Donald Trump dan Kamala Harris. Keduanya memanfaatkan waktu tersisa untuk mendapatkan dukungan di tengah persaingan yang sama kuat secara nasional dan di 7 negara bagian penting. Pemenangannya mungkin baru akan diketahui beberapa hari setelah pemungutan suara pada hari ini. Donald Trump, mantan presiden berusia 78 tahun dari Partai Republik, baru saja selamat dari 2 upaya pembunuhan beberapa minggu setelah ia menjadi mantan presiden AS pertama yang dinyatakan bersalah atas kejahatan oleh juri New York. Di sisi lain, Kamala Harris, wakil presiden berusia 60 tahun, naik menjadi kandidat utama dari Partai Demokrat pada Juli lalu setelah Presiden Joe Biden mundur dari pemilihan ulang akibat performa debat yang kurang memuaskan. Menurut University of Florida's Election Lab, lebih dari 80 juta warga AS telah memberikan suara mereka dalam pemungutan awal. Kedua kandidat kini berfokus untuk memastikan pendukung mereka hadir di TPS pada pemilihan. Ya, Malaysia digegerkan dengan adanya skandal penipuan berkedok emas yang merugikan lebih dari 100 orang di negara tersebut. Penipuan ini diatur oleh seorang pengusaha wanita berusia 37 tahun selama 2 bulan terakhir. Dalam laporan New Straits Times, penipuan ini terjadi di sekitar wilayah Lembah Klang akhir Oktober lalu, yang merupakan metropolis menaungi Kuala Lumpur. Skema penipuan ini menawarkan emas 916 dengan harga lebih rendah dari harga pasar yang berlaku. Secara keseluruhan, kerugian total yang dialami oleh ratusan klien, sejauh ini uang yang ludes mencapai 110 juta ringgit atau sekitar 396 miliar rupiah. Kedok penipuan ini terbongkar pada 18 Oktober. Saat itu polisi mereka sedang mencari seorang wanita yang diduga mendalangi kegiatan penjualan emas palsu dengan menipu orang agar membeli emas dengan harga murah yang mengakibatkan kerugian lebih dari 25 miliar rupiah. Sejumlah korban pun mulai bersaksi atas penipuan ini. Salah satu korban penipuan mengaku harga emas yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga pasar. Sang penipu berjanji akan mendapatkan keuntungan dalam waktu 3 hingga 6 bulan sejak tanggal investasi. Namun sejak saat itu, para korban mendapat banyak alasan untuk menunda pembayaran dan pengiriman emas. Dan kita beralih ke hot news yang terakhir. Dampak perubahan iklim terjadi hingga membuka sejarah manusia di bumi. Sebuah dunia lain di bawah es pun ditemukan. Tanda kiamat pemanasan global ini terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan kadar karbon dioksida dan gas rumah kaca lain di atmosfer. Akibatnya temperatur bumi naik dan menjadi panas hingga mencairkan es yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Arkeolog kemudian menemukan bukti kehidupan manusia selama berabad-abad lalu. Salah satunya adalah penemuan jasad manusia yang terawetkan selama ribuan tahun atau dikenal sebagai Otzi yang ditemukan di pegunungan Alpen pada 1991. Material-material barang di sekitar Otzi bisa langsung diteliti karena pengawetan yang dilakukan. Selain itu, para arkeolog juga menemukan jejak manusia yang terkubur ribuan tahun lalu. Dari penelitian bongkahan es dan material yang digali di Eropa, Amerika Utara, dan Asia.